Siapa yang bisa membacakan 10 ayat dari surat yang kedua turun, ya, Al-Mudaththir umpamanya, maka dapat hadiah 5.000 begitu. Bisa. Sebenarnya juga ramai mereka senang dan mereka terpacu untuk mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Jelas? Tapi untuk makan kerupuk itu berarti kan materi perlombaannya saja nggak sehat. Makan kerupuk sehat, oke? Lah, Hah? Kalau kerupuk kulit Ustadz ya, sehat gimana lah makan baju itu. Kulit kan sepatu itu satu kulit. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau baik. Anda suruh minum susu atau makan sayur, ya pacu lama makan sayur dan minum susu, itu masih mubah. Ya, masih mubah. Tapi tidak boleh juga dapat hadiah. Anak-anak, cukup antum sanjung, digendong, diputar-putar, udah senangnya luar biasa, lebih berguna daripada mereka materi. Ya, tidak semua orang inginkan materi. Jelas? Baik. Mudah-mudahan jelas untuk Ukti Ning dari Semarang, jawaban dari Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Ukti Lia. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya bagaimana hukumnya apabila mengikuti lomba yang diselenggarakan lembaga ribawi dalam kurung bank seperti lomba menulis dalam kurung menulis artikel dengan diselenggarakan dalam rangka memperingati 17-an. Lalu apakah apabila menang hadiahnya berupa hadiah ibadah umroh gratis, apakah boleh menerima hadiah umroh tersebut? Pertama, Anda menulis artikel apa? Kalau artikel bahwa menabung di bank konvensional dan mendapatkan kredit dari bank konvensional hukumnya riba, ya, baik dengan bahasa ilmiah ataupun dengan bahasa apa umpamanya keluarga tentang apa cerita tetangga yang semenjak berhubung dengan riba menjadi melarat segala macam, ya, berhubungan dengan bank jadi bangkrut usahanya. Nah, ini boleh sehingga mengingatkan orang untuk tidak berbuat dengan mereka lagi. Ya, perlombaannya boleh, tapi hadiahnya boleh atau tidak? Tentu tidak boleh. Walaupun umroh, iya. Walaupun umroh, karena persyaratan melakukan hadiah, melakukan ibadah tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. La yaqbalullah sadaqatan min ghulul. Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Kalau sedekah saja, itu bermanfaat uang bagi orang. Anda sedekahkan orang yang terdampak usahanya, kegiatan ekonominya, hari-hariannya, yang biasanya dia berjualan, ya. Sekarang karena orang tidak ada, kantor pada tutup, dia nggak bisa jualan keliling lagi, otomatis penghidupannya jauh berkurang pendapatannya, lalu Anda berikan uang. Ini kan sangat bermanfaat bagi dia. Itu pun Anda tidak ada pahalanya. Apalagi sekarang untuk ibadah. Yang ibadah itu nggak ada manfaatnya untuk orang lain, kecuali untuk diri Anda saja. Ya. Baik. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Erik Dama nih. Bismillah, semoga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin senantiasa dalam lindungan dan petunjuk Allah Ta'ala. Pertanyaannya adalah apa hukumnya hadiah lomba 17-an yang bersumber dananya bukan dari iuran 17-an warga, melainkan dari dana kas RT, yang mana dana kas tersebut bercampur antara iuran bulanan RT, sumbangan, dan sisa dana iuran 17 Agustus tahun sebelumnya yang sudah dialokasikan ke kas RT. Demikian Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, hukum hadiah lomba 17 Agustusan yang bersumber dananya bukan dari iuran 17 Agustusan warga ya, melainkan dari dana kas RT yang Ya, dana tersebut bercampur. Sudah jelas. Ya, Tergantung materi perlombaannya apa. Kalau materi perlombaannya hal yang mubah, tadi kan sudah kita jelaskan di awal, ya, itu kaidah itu kunci ya. Ya, kalau bisa yang kaidah tadi itu
antum taruh di situ di medsos atau di mana kalau terlalu panjang buat ringkasannya, sehingga dengan kaidah ini bisa kita menentukan kasus per kasus. Sekarang hadiahnya nggak ada masalah. Hadiahnya sudah boleh karena dana untuk kepentingan umum. Tapi sekarang perlombaannya untuk yang masyru' atau yang mubah. Kalau yang haram tentu hukumnya haram. Kalau yang masyru' boleh. Seperti tadi, namanya lomba kaligrafi, ya, atau menulis cerpen yang ada hikmah dalam kehidupannya, ya, atau menulis hal yang berguna, atau menulis karya ilmiah. Kalau karya ilmiah mungkin nggak ramai juga, masa khususan karya ilmiah. Ya, seperti itu tadi. Seperti namanya cerpen kehidupan yang ada hikmah di balik itu, yang berguna dalam dunia akhirat, ya, itu masyru', boleh mendapatkan hadiah. Tapi kalau untuk yang mubah seperti lomba balap karung, lomba apa lagi? Makan kerupuk kulit, kulit. kerupuk kulit, kerupuk kulit masih mending sih. Ya, itu tentu rame-ramenya boleh, tapi dapat hadiah tidak boleh. Tidak boleh diambilkan dari kas itu. Allah. Baik. Ini berikutnya ada pertanyaan dari Sentot Joko Prabowo. Namun tadi sudah dijelaskan ini pertanyaannya tentang hukum lomba cerdas cermat serta lomba baca Al-Quran. Itu barusan sudah diulas ya oleh saja. Ya, wallahualam kalau 17 Agustusan mungkin di daerah yang di sana ada di komplek itu ada non muslim, mungkin mereka mengatakan kalau gitu kami lomba baca Injil juga. Injil. Ya udah silakan ya. Satu. Tapi kalau mereka bilang, wah jangan begitulah, kata dia, ya udah, enggak, cuman lomba yang seperti yang tadi saya katakan, hal-hal yang pengetahuan yang bermanfaat atau umpamanya cerdas cermat dalam ilmu alam atau ilmu matematika. Ya, kalau sama muslim tidak ada masalah. Bisa cerdas cermat dalam menghitung waris, itu kan bagian dari ilmu matematika. Nah, ya, itu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ukhti atau Akhi Dia ya. Bolehkah mengadakan promo penjualan untuk 17 Agustus atau momen-momen lainnya? Demikian Ustaz. Promo penjualan maksudnya sih? Untuk Ukhti atau Akhi Dia, silakan untuk menjelaskan pertanyaannya, Ustaz Derwandi. Silakan, Ukhti atau Akhi Dia, ya. Dod ya Hamzah. Ya, Nindia bukan? Nindita bukan? Bukan, ini pakai tulisan Arab. Dod ya alif Hamzah. Dia ya. Biasanya dia. Kalau dalam Pakistan biasanya nama laki-laki ya. Oh iya. Indonesia repot apalagi Ya, perempuan. ini repot dia. Hua atau hia nih? Atau huma nih? Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya Ustaz, bolehkah saya melakukan promo penjualan seperti misalnya di online shop itu, misalnya promo 17 Agustus buy one get one gitu misalnya Ustaz? Nggak ada masalah. Berlaku juga kan Ustaz untuk misalnya momen lainnya, misalnya sebentar lagi ada tahun baru Islam gitu misalnya. Tapi itu nggak boleh Ustaz kalau tahun baru Islam? Nggak ada masalah. Yang dilarang itu adalah menjadikannya hari besar. Oh baik. Ya hari untuk besar sekedar... kan sudah bilang Nabi hanya 2 saja. Itu ada Idul Fitr. Anda dagang kapanpun juga, Anda iklankan nggak ada masalah. Tapi Anda menentukan itu sebagai hari khusus, itu tidak boleh. Anda mau dagang kapanpun Anda iklankan, kapan Anda kasih promo, tidak ada masalah. Tapi mengkaitkan dengan sesuatu, ya, dan ingin dapat keberkahan dari situ, itu tidak boleh. Kalau mamanya di Ramadan, orang iklan promo di Ramadan biasanya mungkin ada ibadahnya, tujuannya memang di Ramadan itu kebutuhan orang tinggi, akan pakaian, akan makanan, akan dan banyak hal dibutuhkan, boleh, tidak terlarang. Ya. Berarti kalau misalnya anak kasih judul misalnya
promo 17 Agustus gitu. Itu nggak boleh ya Ustadz? Soalnya kan Itu menghususkan membesarkan gitu. sesuatu Eid yang bukan hari Islam. Oh baik Ustadz. Anda bilang saja mana dengan lain. Promo hari libur, udah. Atau Baik promo Ustadz. kemerdekaan. Nah, Allah Ta'ala. Promo kemerdekaan itu boleh ya Ustadz ya berarti? Nggak ada masalah. Menjadikan harinya hari besar tidak boleh. Promo 1 Merdeka 1 gitu ya. Maksudnya gratis gitu. Baik. Satu dijajah, satu merdeka gitu. Dijajah berarti jual beli, kok dijajah jual beli ya. Fadal. Baik Ustadz. Baik. Jazakallah khairan Ustadz. Allah barik Ya. fiik. Ya, baik. Ternyata di Indonesia dia itu akhwat Ustaz ya. Kalau di Pakistan ikhwan. Dia Baik. itu dia al-haq itu kan Perdana Menteri itu dia tuh. Betul. Cuman Indonesia pakai Z. Harusnya dia, namanya dia al-haq. Betul. Tapi untuk berikutnya pertanyaan dari Abu Malaika. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan tim panitia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afwan, apakah boleh menikmati promo diskon dalam rangka 17 Agustus seperti diskon hotel, restoran, beli produk dan lain-lain? Demikian hasil pertanyaannya. Tidak ada masalah. Dalam jual beli ada kaidah yang diharamkan. Bila mengandung unsur riba, ini tidak ada riba di sini. Kecuali promo umpamanya bunga deposito ditambahkan dalam rangka kemerdekaan. Itu iya riba. Tidak ada gharar juga dan tidak ada juga zalim. Apakah tolong-menolong dalam maksiat? Wallahu ta'ala alam. Mungkin iya, mungkin tidak. Tolong-menolong dalam maksiat itu yang diharamkan kalau dia langsung untuk menolong perbuatan maksiat. Kalau umpamanya promo untuk hari kemerdekaan atau dia mengatakan sebagian keuntungan promo ini untuk acara kegiatan lomba hari kemerdekaan tadi. Dia tidak boleh. Baik. Wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Kardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yakni tadi disebutkan lomba olahraga futsal bila ada uang pendaftaran yang dijadikan menjadi bagian. Oh, Afwan, ini sebelumnya ada dari Adi Depok ya, dari Depok. Pertanyaannya, apakah perlombaan balap sepeda atau balap motor atau balap mobil dengan hadiah dari donatur bisa dikiaskan dengan lomba pacuan kuda atau unta? Bisakah itu, Ustaz? Wallahu a'lam. Motor, sepeda, wallahu ta'ala. Sebagian para ulama mengatakan kalau keledai pun juga hewan yang dulu itu tidak termasuk karena keledai jarang digunakan untuk berperang. Orang menggunakan motor dan sepeda nggak untuk berperang. Saya kira jarang. Ya, tapi kalau lomba umpamanya apa yang digunakan berperang bisa di udara, lomba atraksi pesawat tempur. Itu mungkin bisa, tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Perang bisa aja di air, lomba dayung itu mungkin bisa. Ya, atau lomba menyelam mungkin bisa. Bisa mungkin dikiaskan karena ada makna seperti itu. Karena ketika perang di laut itu keahlian ketangkasan hal ini sangat dibutuhkan. Baik. Berikutnya dari pertanyaan dari ini sebentar. Oh iya. Informasi. Ini saya jelaskan di buku Harta Haram tentang yang mungkin menurut kita bisa dimasukkan, tapi kan kita bukan kapasitas ulama besar sehingga bisa mengeluarkan sebuah istinbat hukum atau ijtihad. Ya, saya nukil beberapa, ada yang seperti lempar batu bisa disamakan nggak dengan memanah. Sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan tidak bisa disamakan. Sebagian mengatakan ada yang bisa. Ya, kalau menembak jelas itu bisa disamakan dengan memanah, bahkan lebih kuat daripada memanah. Ya,
kalau ada latihan menembak atau perlombaan menembak, ya, yang menembaknya dengan menggunakan senjata, bukan senjata angin, senapan angin, karena senapan angin itu, wallahu alam, saya nggak terlalu betul, teman, dari beberapa teman-teman, itu getarannya tidak berbeda dengan senapan api. Karena bila Anda jago menggunakan senapan angin, bila baru pertama kali menggunakan senapan api, itu belajar dari nol lagi, kata mereka. Karena getarannya berbeda, tentu banyak berbeda, dan tentu akan berbeda hasilnya. Toib. Ya. Berikutnya pertanyaan dari Akhi Kardi. Pertanyaan yang tadi disampaikan, tadi disebutkan lomba olahraga dalam kurung futsal, bila ada uang pendaftaran yang dijadikan bagian dari hadiah adalah haram. Bila seseorang hanya sebagai pemain. Ini judi dari sisi perjudian, ya. Terus? Ya. Bila seseorang hanya sebagai pemain tidak terlibat dalam memberikan uang pendaftaran maupun menerima hadiah, apakah diperbolehkan menjadi pemain saja? Ini permainannya sudah haram menjadinya, karena mengandung unsur judi. Ya, karena suatu perjudian tentu dia haram mengikuti sebuah perjudian tadi dengan perlombaannya tadi. Ya, kalau di negara kafir yang mereka tidak mengerti halal haram, itu biasa. Mereka beli klub ini, ya, untuk diperjudikan lawan dengan klub ini. Orang-orang para pemainnya hanya menjadi kacung-kacung perjudian dari orang-orang kaya mereka tadi. Ya. Maka ini tentu tidak boleh. Jangankan seperti tadi Anda ikut bermain, nonton pun tidak boleh. Nonton World Cup, ya, wah, ini ekstrim banget, radikal banget, Ustaz. Lah, ini kan syariat Allah. Kalau Anda katakan syariat Allah radikal, rujuk lagi keimanan Anda. Ya, kenapa? Karena World Cup kan dapat hadiah pemenangnya, ya atau tidak? Mendapatkan hadiah pemenangnya, maka menontonnya pun tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Ya. Toib. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ummu Aisyah, Sonia Felsinta Ummu Aisyah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, Ahsanullahu alaikum. Di sekolah selalu ada lomba 17 Agustusan. Jika tidak ikut mendapat denda, jika ikut mendapat hadiah, tapi tidak ada biaya pendaftarannya, Ustadz. Bagaimanakah menghadapi keadaan seperti ini? Jika ikut dapat dosa, jika tidak ikut tidak dapat dosa. Kira-kira Anda pilih yang mana? Orang yang mukmin, yang yakin akan kebesaran Allah dan takut dengan azab Allah dan yakin akan rahmat Allah, tentu dia akan pilih mana yang tidak ada dosa, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita berpikir, wah ini kan dosa kecil. Dosa yang kecil menurut kita itu, yang Anda durhaka adalah Allah. Wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Orang yang mensyirikatkan Allah dengan sesuatu, mereka tidak mengerti Allah. Allah sangat besar, sangat agung, sangat besar. Bukan besar ininya aja, bukan besar sifat imateri. Allah mengatakan nanti di hari kiamat bumi dengan seluruhnya ini dalam genggaman Allah. Ya. Berarti bumi kecil, Allah Maha besar. Itu bumi. Anda di bumi 1 banding berapa? Hah? Lalu sekarang yang perbandingan 1 banding berapa tadi melawan Allah yang Maha besar, mendurhakai dia, tentu sengsaraan yang tidak berakhir akan kita rasakan. Baik. Sudah pukul 21:02 Ustaz. Pertanyaan masih banyak? Ya, pertanyaannya masih banyak. Ada 24. Ya.
24 nggak kejar kayaknya. Tapi kaidah tadi sudah dapat kan, yang penting kan ya. Betul. Ya, tambah 2 pertanyaan lagi boleh. 2 pertanyaan lagi, baik. Bismillah, anak Erwin dari Bandung. Pertanyaannya adalah, kalau hadiah lomba 17-an antar warga berasal dari iuran warga bulanan, tetapi tidak seluruh warga membayar rutin iuran bulanan tersebut, dan lomba pun tidak diikuti oleh seluruh warga. Bagaimana dengan hukumnya seperti itu, Ustaz? Materi tergantung materinya. Ya, tergantung materinya. Kalau materinya yang masyru', boleh. Masalah uang yang tadi kan sudah memang warga yang membayar adalah tujuannya untuk kemaslahatan umum, fasilitas umum. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Wanda Patricia, Ukhti Wanda Patricia. Bismillah. Semoga Ustaz, keluarga, dan semua kaum muslimin selalu dilindungi oleh Allah dimanapun berada. Pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan jika mendaftar lomba dengan biaya administrasi, misalnya 50.000 untuk makan peserta dan diberikan baju? Seperti itu, Ustaz. Well, ini baju hadiah atau mendaftar langsung dapat baju? Ya, mendaftar langsung dapat baju. Jadi 50.000 berarti itu jual beli. Jual beli namanya. Kalau daftar dapat baju berarti jual beli namanya. Ya, mungkin jual beli. Kalau ya. jual beli harus jelas harganya berapa. Dan barangnya tentu harus diketahui. Terpenuhi rukun-rukun syarat jual beli. Saling redho. Tidak ada unsur keterpaksaan dalam membelinya. Ya. Mungkin dari 50.000 ini tidak hanya uang makan peserta dan diberikan baju saja, mungkin ada disisihkan untuk hadiah lombanya mungkin saja. Kalau ada disisihkan untuk hadiah lomba, termasuk perjudian. Walaupun materinya tadi disyariatkan, maka ini tetap tidak dibolehkan. Iya. Ya, Afwan. Cukup, Aki ya. Toib, Ustaz. Sebelum berpisah, Ustaz, seperti biasa, mengasih oleh-oleh kuis. Boleh sekali ini pertanyaannya esai? Boleh. Tapi jawabannya paling tidak banyak, 1 atau 2 kata. Tapi esai. Baik. Pertanyaannya adalah, kapan lomba 17 Agustusan boleh mendapat hadiah? Berarti dari sisi hadiahnya dari mana dan jenis perlombaan seperti apa? Ya, saya kira antum bisa koreksikan nanti itu jawabannya, Akhi. Ya. Allah Ustaz, di kita. Insyaallah. Ya, yang penting kaidahnya tadi mohon di share, kalau bisa diketik ulang, perbaiki redaksinya lebih bagus lagi. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan, hasanal jazak kepada Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahullah taala yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan terkait dengan hadiah-hadiah atau perlombaan-perlombaan yang diselenggarakan di hari 17 Agustus nanti. Terima kasih Ustadz, barakallahu fikum. Semoga Ustadz dan keluarga semuanya senantiasa sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang di-share tadi, yang diberikan, yang disampaikan oleh Ustadz tadi bernilai jariah kepada Ustadz sendiri dan bermanfaat bagi kami semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz sekali lagi. Jazakumullah khairan katsiran. Selamat beristirahat. Allah salam.